Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurfia Baharani dengan NIM 333219006 dari kelompok RL04 akan melakukan praktikum online unit 8 yaitu rangkaian resonansi, di mana di sini terdapat 4 tujuan percobaan dari rangkaian resonansi. Yang pertama yaitu mempelajari sifat rangkaian RLC, yang kedua mempelajari resonansi seri dan resonansi paralel, yang ketiga dapat membedakan sifat resonansi seri dan resonansi paralel, dan yang keempat dapat menghitung dan atau mempraktikkan frekuensi resonansi rangkaian RLC. Di sini ada juga alat yang digunakan untuk melakukan praktikum, yaitu kit praktikum, generator sinyal, osiloskop, dan juga multimeter. Nah, rangkaian RLC dari hubungan ini akan terlihat bahwa reaktansi induktif dan kapasitif selalu akan saling mengurangi, yaitu impedansi total sama dengan resistor plus J XL dikurang XC. Bila kedua komponen ini sama besar, maka akan saling meniadakan, dan dikatakan bahwa rangkaian dalam keadaan resonansi. Resonansinya adalah resonansi seri. Nah, demikian pula halnya pada rangkaian paralel RLC. Sama aja seperti tadi, di mana G adalah konduktansi dan B adalah suseptansi. Dari hubungan ini akan terlihat bahwa suseptansi kapasitif dan induktif akan selalu saling mengurangi. Jadi, jenis resonansi tergantung macam hubungan induktor dan kapasitor, seri maupun paralel. Di sini resonansi seri. Dari hubungan yang tadi, impedansi total sama dengan R plus J XL dikurang XC, terlihat bahwa pada resonansi di mana XL sama dengan XC, maka impedansi total sama dengan R merupakan Z minimum, sehingga akan diperoleh arus yang maksimum. Kebalikannya, kalau misalkan di resonansi paralel, maka Y-nya yaitu minimum. Nah, di sini bisa terlihat rangkaian resonansi seri, di mana RLC-nya terhubung secara seri dengan sumber tegangan. Dalam keadaan ini, rangkaian hanya bersifat resistif, sehingga fasa arus sama dengan fasa tegangan yang terpasang. Nah, bila dilihat dari impedansi rangkaian Z total, maka pada F kurang dari FO, rangkaian akan bersifat kapasitif, dan pada F lebih dari FO, rangkaian akan bersifat induktif. Pada waktu resonansi seri, sangat mungkin terjadi bahwa tegangan pada L atau pada C lebih besar dari tegangan sumbernya. Pembesaran tegangan pada L atau pada C pada resonansi ini didefinisikan sebagai faktor kualitas Q, di mana faktor kualitasnya Q sama dengan Qs. Nah, di sini resonansi total. Nah, seperti yang tadi, kalau resonansi paralel, di sini Y-nya itu minimum. Kalau yang tadi resonansi seri yaitu maksimum. Di sini bisa dilihat gambarnya, yaitu RLC-nya terhubung secara paralel dengan sumber tegangan. Oke, di sini kita langsung menuju ke prosedur percobaan. Di sini dalam praktikum online kali ini menggunakan aplikasi Electronic Workbench atau EWB, di mana kita akan membuat rangkaian RLC seperti gambar di bawah ini. Nah, dengan nilai R 1,5 kΩ, L-nya 1000 turn, nah VC-nya 100 nF, dan sumber tegangan 1,5 volt kalau di sini ya. Nah, di sini ada belangko percobaannya, di mana kita akan mengukur VR VC-nya dengan frekuensi yang berbeda. Kita lanjut kepada rangkaiannya. Nah, di sini saya sudah menghubungkan RLC-nya dan pada function generator ya.
Dan di sini saya akan langsung mengukur RL, VR, VL, dan VC-nya menggunakan voltmeter. Ini bisa dimulai dari mana dulu ya, terserah, bisa dari L dulu, L maupun C. Di sini saya akan mulai dari C yang dekat, yaitu kita rotate, kita hubungkan. Nah, tadi kita lihat, kita sesuaikan sama tabel ya. Sini saya menggunakan 1 kHz dulu frekuensinya, baru sekarang kita mulai. Nah, di sini bisa dilihat nilainya buat kapasitor 4,329 volt untuk 1 kHz-nya. Untuk 2 Hz-nya coba kita lihat, kita coba lagi, yaitu 2,840 volt. Untuk 3 yaitu senilai 1,974 volt. Nah, di sini kita bisa mengukur dengan frekuensi yang berbeda-beda untuk memenuhi belangko percobaan. Nah, sudah pada untuk kapasitor, selanjutnya kita ukur untuk resistor dan juga induktor. Sama ya caranya seperti ini. Hanya saja kita ini pindah voltmeternya ke yang mau kita ukur. Nah, di sini kita mau mengukur resistor, taruh baik, kita hubungkan. Nah, seperti ini. Kita hubungkan 1 kHz-nya. Kita mulai di sini. 1 kHz-nya 4133 volt. 2 Hz-nya yaitu 5,425. Yang ketiga yaitu 5,657 volt. Nah, setelah itu kita bisa mengukur dengan frekuensi berbeda sehingga belangko percobaan terisi semua gitu, tapi dengan frekuensi yang berbeda ya. Nah, sama juga nih di induktornya. Kita coba di induktor sama ya. Sama aja sih sebenarnya. Nah, untuk nilai 3 kHz kita mendapatkan 1,944 voltmeter. Tuh. Jadi, pokoknya kita isi tabel di belangko percobaan itu full ya, dengan frekuensi yang berbeda sesuai dengan yang diminta oleh aslabnya gitu. Sekarang kita akan menampilkan ini ya, tabel. Kita akan dengan frekuensi kHz. Nah, di sini oke, kita mulai. Wow. Kita pause. Nah, di sini bisa terlihat gelombangnya resonansi atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, di sini rangkaiannya gelombangnya resonansi. Bisa dilihat ya. Oke. Sekarang kita menuju, setelah tabel terisi ya VR, VL, dan VC-nya, sekarang kita menuju ke rangkaian yang kedua. Jadi di sini saya sebelumnya sudah membuat rangkaian di awal gitu sebelum memulai video, karena untuk supaya lebih ini ya, simple dan cepat gitu. Terus kita buka rangkaian yang kedua. Oke. Nah, di sini rangkaian yang kedua itu rangkaian paralel. Resonansi paralel. Nah, di sini RLC-nya sudah terhubung masing-masing. Nah, di dalam belangko kita bisa lihat, kita cek dalam belangko.
Nah, di sini dalam belangko bisa kita lihat ya, ini yang resonansi paralel. Kita bisa lihat rangkaiannya yaitu RLC dengan R-nya 2, L1 dan C1. Nah, di sini untuk mencari E, IR, IC dan IL-nya sama seperti tadi rangkaian 1 yaitu dengan frekuensi yang berbeda. Kita lihat rangkaian yang kedua. Nah, di sini sudah kita hubungkan secara paralel dan sudah kita siapkan masing-masing dengan ampere meternya satu-satu dan juga voltmeter. Nah, di sini kita juga gunakan saklar untuk menyalakan gitu ya. Pertama kita coba yang voltmeter. Kita coba voltmeter ya. Kita coba voltmeter. Seperti tadi, terserah frekuensinya mau berapa, tapi sesuai dengan aslab yang diminta. Oke, di sini kita ini dulu saklarnya sudah. Kita lihat kita menggunakan 3 kHz. Kita coba. Nah, bisa dilihat kita mendapatkan 3,262 volt. 3, coba yang 2 kHz. Nah, 2,925. Yang 1 kHz. Nah, 2,91 voltmeter. Ini kita isi sampai belangko percobaannya penuh. Setelah selesai voltmeter, kita ukur ampere meter yang di resistor. Nah, kita coba ya, kita pasang. Kita coba dengan 1 kHz sama dengan berapa? 1 kHz sama dengan 56,57 mA. Ampere, nanti tinggal kita ubah ke satuan ampere ya gitu. Satunya berapa? Kita coba yang kedua yaitu 56,57 mA. Nah, kita semuanya kita coba mau RLC-nya kita lakukan percobaan sama seperti IR dan juga di sini voltmeternya. Nah, setelah belangko percobaan terisi, kita bisa menghitung dan mencari dan melengkapi belangko tersebut. Oke, sekian dari praktikum rangkaian listrik unit 8 tentang rangkaian resonansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saran buat semua praktikan untuk melihat dan membaca prosedur percobaan. Dan juga jangan lupa menulis hasil yang didapat pada belangko percobaan. Karena dengan kita mengikuti prosedur percobaan, kita bisa dipastikan kita bisa mengikuti rangkaian dengan benar. Sekian dari praktikum ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.